dalam proses pembelajaran sekolah? Kekuatan yang pertama, saya berhadapan dengan kelas 4, artinya anak itu sudah mampu membaca dan menulis, kemudian mereka juga sudah mengenal alat indah manusia dan materi. Mereka sudah memiliki pemahaman awal ya, mereka sudah bisa bahasa. Oke, baik Ibu, Ibu bisa jelaskan secara singkat materi ajar apa yang akan Ibu ajarkan sebentar? Materi yang akan saya jelas, yang ajarkan yang pertama itu tentang materi tentang alat indera penglihatan pada manusia. Pada hari ini sudah materi pertama. Jadi Ibu akan mengajarkan tentang alat indera pada manusia, tapi lebih khususnya ke penglihatannya Ibu. Oke, baik Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai? Tujuan belajar yang dicapai hari ini yang pertama, bahwa dengan belajar materi hari ini siswa dapat menyebutkan alat penglihatan pada manusia, kemudian siswa juga dapat menyebutkan fungsi dari alat indera itu sendiri. Kemudian yang ketiga, siswa juga dapat menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan. Jadi ada 3 ya Ibu. Bagi area pengembangan yang hendak dicapai sebentar. Area pengembangan yang akan dicapai bahwa siswa itu mampu menyebutkan alat indera penglihatan pada manusia, kemudian dapat menjelaskan fungsi dari alat indera penglihatan itu sendiri, kemudian dia juga dapat menjelaskan pentingnya kesehatan mata dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga dalam pembelajaran sebentar juga saya akan berusaha untuk berpihak pada anak itu sendiri. Jadi untuk berpihak pada anak murid Ibu, kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan sehingga proses pembelajaran itu bisa berpihak pada murid? Strategi yang akan saya lakukan pada anak murid itu adalah strategi proses pembelajaran basic learning, di mana dengan alat pembelajaran yang akan saya sajikan, yaitu dengan menyajikan gambar dan video pembelajaran, kemudian memfasilitasi siswa dalam diskusi kelas, dan yang berikut saya akan memberikan kepada siswa untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Mantap sekali ya Ibu. Jadi dari kegiatan Komunitas Learning ini, dari kegiatan sebentar kira-kira Ibu menggunakan media aja. Media yang akan saya berikan itu media gambar, kemudian ada laptop, ada proyektor, dan aplikasi lainnya. Baik Ibu, sangat kreatif ya. Baik Ibu, bagaimana Ibu mengakomodasi kemampuan belajar siswa yang beda-beda? Itu seperti apa Ibu? Oh iya, dari awal sebelum belajar ini saya sudah melakukan diagnosis awal, di mana saya telah membagi bagaimana anak ada dalam 3 kelompok, yaitu anak yang paham itu, paham sebagian, dan yang belum paham. Seperti itu ya Ibu. Baik, bagaimana Ibu akan menilai pemahaman peserta didik itu di akhir pembelajaran? Dengan melihat anak itu ada beberapa kelompok tadi yang bernilai saya buat itu dalam bentuk tertulis dan bentuk penugasan, kemudian dengan penilaian secara observasi 100 Penilaian sikap ya Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kira-kira apa nih harapan Ibu untuk supervisi hari ini? Baik, harapan saya bahwa saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik saya sendiri. Itu harapan saya yang pastinya. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kira-kira kapan saya bisa masuk di dalam kelasnya Ibu? Oh baik, kalau dari roster pembelajarannya untuk materi ini bisa masuk di jam pertama sampai ketiga, itu dari jam 7.30 sampai dengan jam 19. Ibu, sampai ketemu sebentar. Semoga proses supervisi berjalan aman, lancar, dan sukses ya Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat, terima kasih.
keluar di depan. Maria Rosa Dalima itu Maria harus kaji pas kali aku lewat tuh masih ada ajaran gue terus kita Elisa Kesia gue biasanya dapat teh biasa dobo this is Alpian Sebo. Bagus. Semua siswa memiliki kesempatan untuk berpendapat. Coba nomor 2. Ini Nanda pasang nomor 2. Ulangi. Coba ulang baik-baik. Ya bagus. Siswa dapat berbicara ketika diberi kesempatan. Yang ketiga, kisah baca. Orang tua suruh kerja lah, buat ini buat itu. Nah, supaya kita bisa rileks dan supaya kita bisa terima pelajaran hari ini dengan baik. Sekarang kita mau hening sejenak. Kita mau merenungkan. Kita hilangkan semua beban-beban yang ada di kita pikiran dari rumah. Kita mulai lagi di sekolah ini untuk mulai menerima pelajaran dengan apa? Semangat baru. Bisa? Bisa paham? Nah, sekarang kita dengar musik, sambil dengar musik, duduk di dalam keheningan, tidak ada yang ribut, sambil dengar musik ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam.
Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua kuping saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Sana, ikuti ramai sampai goyang sedikit lah. Bebas, sedikit. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua kuping saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Bisa perhatikan? Perhatikan baik-baik. Ada apa saja yang kamu lihat di sana? Ya? Ada alis mata. Kemudian ada apa lagi? Mata. Apa lagi? Hah? Coba baca baik-baik. Baca baik-baik. Apa di sana? Pupil. Terus ada apa lagi di sini? Perhatikan baik-baik. Ada iris. Terus apa lagi? Ada lipatan mata. Kemudian ada apa? Ada selera atau selaput putih. Nah sekarang kita lihat di sini di dalam mata ini ada fungsinya masing-masing. Yang pertama kita lihat alis. Alis ini apa fungsinya? Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Bagus. Tepuk tangan untuk alis. Penglihatan atau mata dari Mapel IPAS kelas 4 SD. Selamat belajar. Mata adalah alat indera yang berfungsi untuk melihat keadaan sekitar. Dengan mata yang sehat, kita dapat melihat segala sesuatu dalam berbagai warna dan bentuk yang jelas. Organ mata terdiri dari dua, yaitu organ mata bagian luar dan organ mata bagian dalam. Organ mata bagian luar yang pertama ada alis. Fungsinya menjaga mata dari benda cair dan keringat. Yang kedua adalah bulu mata. Fungsinya menyaring cahaya yang akan diterima bola mata. Yang ketiga, kelopak mata. Fungsinya melindungi mata dari debu dan kotoran. Lanjut kita ke organ bagian dalam mata. Yang pertama ada kornea, lalu pupil, iris, lensa mata, retina, dan saraf optik. Masing-masing dari bagian mata ini mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Kita bahas di video lainnya ya. Lanjut kita ke proses melihat pada manusia. Pertama ada sumber cahaya yang masuk melalui kornea. Sebentar kerjasama dan kelompok dulu, baru yang ketuanya boleh lakukan isi ya. Baca dulu. Kami kerjasama dulu. Dan kamu kerja selalu. Ini setelah dapatkan tulis bagian apa namanya? Maksudnya namanya apa? Tulis di sini. Tulis di sini. Nomor 1 nih. Halo. Kamu tulis nama bagian-bagian nama. Ini namanya apa? Itu tadi ditulis. Terus
kelompok ini kamu kerjakan soal ini. Ini. Tulislah fungsi dari bagian-bagian mata luar. Yang ini kelompok 1, kamu kelompok 2, dan kelompok 3 anak 1. Ini ada kelompok 3. Jadi kamu kerjakan sesuai pertanyaan. Kamu kerjain fungsi mata. Fungsi garis mata. Itu apa? Menjaga mata supaya tidak kena keringat. 2. Fungsi mata menjaga kotoran masuk ke mata seperti debu atau kotoran. 3. Fungsi kelopak mata kulit yang melindungi bagian depan bola mata berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita fungsinya kelompok 3. Teman, saya akan melakukan hasil kerja kelompok kami. A. Pupil berfungsi Fungsi dari bagian-bagian mata. bagian-bagian mata dalam kritis. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Iris berfungsi mengatur benturan pupil. Selaput putih berfungsi melindungi bagian dalam mata. Bisa tidak? Bisa. Oke, tulis. Nomor pertama sebutkan bagian-bagian mata luar. Jangan
antusias dalam proses pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang Ibu ajarkan hari ini sudah tercapai? Tujuan belajar saya pada hari ini sudah tercapai. Mantap sekali ya Ibu. Apakah materi yang diberikan itu sudah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik? Apa yang saya berikan tadi sudah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Karena itu merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran yang saya Jadi materi yang diberikan itu sudah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam proses pembelajaran tadi, bagaimana interaksi Ibu dengan peserta didik? Apakah peserta didik dalam pembelajaran tadi artinya yang selama saya sangat antusias yang mana peserta didik saya merasa lebih terlibat dan motivasi dan memberikan materi dengan baik dengan cara menciptakan suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, sehingga peserta didik merasa ikut berpartisipasi mengajar pertanyaan, berpikir kritis, dan dalam memberikan ujian pun saya lakukan sehingga anak-anak itu sangat aktif dan bisa berusaha. Ibu, jadi Ibu sudah menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Dalam menciptakan suasana kelas yang menyenangkan ini, apakah Ibu mengalami kendala dalam proses pembelajaran? Dalam pembelajaran kali masih ada sedikit kendala di mana ada beberapa peserta didik yang masih sudah konsentrasi mungkin karena metode pembelajarannya belum pas dari mereka dan mungkin juga karena ada masalah pribadi yang terjadi di rumah sebelum datang ke sekolah sehingga membuat mereka masih ada beberapa siswa yang bosan dan selesai kelas ini. Dalam masalah pribadi yang saya alami dalam peserta didik tadi ada beberapa cara yang bisa saya atasi, yaitu sebelum pembelajaran dimulai saya bersama siswa sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Kemudian ada metode pembelajaran yang saya buat sehingga siswa juga masih tidak bosan. Dan dalam pembelajaran tadi juga ada beberapa kegiatan saya tidak hanya dengan ceramah saja, namun dengan diskusi, dengan beberapa permainan di dalam kegiatan belajar bersama di dalam kelompok pembelajaran. Oke baik Ibu, luar biasa Ibu sudah bisa menemukan kendala. Dari kendala yang ada Ibu sudah bisa mengatasinya dengan cara Ibu. Salah satu yang tadi membuat kesepakatan kelas dan juga metode pembelajaran kelas. Ini sangat luar biasa Ibu. Apakah penilaian yang dilakukan oleh Ibu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hari ini Ibu ajarkan? Ya, penilaian saya lakukan itu sudah sesuai sehingga dapat memberikan ungkapan balik yang berharga bagi peserta didik. Mereka dapat mengetahui sejauh mana kemajuan mereka dalam proses pembelajaran dan membuat mereka itu termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, apa yang menurut Ibu yang menjadi kekuatan yang ada pada diri Ibu? Kekuatan yang menurut saya itu bahwa yang pertama bahwa saya mengajar di kelas 4 di mana mereka sudah memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung. Yang kedua adanya keterlibatan dari peserta didik, di mana ketika peserta didik itu aktif berpartisipasi, bertanya dan memberikan pendapat, ini menunjukkan bahwa mereka terlibat dan tertarik dengan materi yang sedang dipelajari. Jadi siswa
itu memang sudah memiliki kemampuan awal, yaitu mereka sudah bisa membaca dan juga sudah bisa menulis, sehingga mereka itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan secara berbeda pada kegiatan selanjutnya? Menurut saya, dalam proses pembelajaran selanjutnya, saya akan berusaha melakukan pembelajaran lebih aktif lagi, lebih kreatif dan lebih menyenangkan, sehingga dengan beberapa metode yang bervariasi, sehingga peserta didik akan lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Ibu, ide yang sangat bagus. Karena ide dan juga harapan Ibu ini bisa diimplementasikan di kelas dengan mengubah metode dan juga strategi pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa lebih aktif dan menyenangkan. Baik Ibu, Ibu bisa berikan sedikit kesimpulan dari percakapan kita pada hari ini. Baik, setelah kita melakukan percakapan, saya menyimpulkan bahwa pada hari ini ada beberapa masukan, beberapa ide-ide bagus yang diberikan oleh teman calon guru kira kepada kami sebagai guru yang belum mengikuti kegiatan-kegiatan calon guru kira. Ini menjadi motivasi buat saya untuk bisa memahami bagaimana cara memberikan pembelajaran yang baik dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi, dan bagaimana mengaktifkan siswa dengan situasi yang berbeda. Baik Ibu, luar biasa. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatan sehingga saya bisa masuk di dalam kelas. Dan saya banyak belajar juga dari Ibu, kita saling belajar. Kiranya dengan kegiatan kita hari ini kita semakin termotivasi untuk mendidik anak-anak bangsa ke depan yang bisa menjadi lebih baik. Baik Ibu, selamat siang. Kebetulan pada siang hari ini sudah ada Ibu pengajar praktik. Mungkin Ibu bisa memberikan sedikit penguatan terkait dengan kegiatan kita. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas proses kegiatan pada siang hari ini. Tadi kita melakukan coaching. Coaching itu sudah kita ketahui bersama bahwa merupakan satu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam menjalankan perannya. Jadi dalam coaching itu dia juga merupakan sarana untuk memimpin upaya pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekaligus untuk pengembangan kompetensi diri bagi setiap pendidik. Dalam proses coaching tadi, saya melihat dari prinsip-prinsip coaching tadi, ada kemitraan sudah nampak, tadi ada tujuan yang sudah dipetakan, sudah itu Ibu selaku CGP-nya itu dia tidak menggurui rekan sejarah, tapi dia rekan sejarahnya selalu menemukan solusi. Sudah itu dari solusi yang dia temukan, dia bisa memecahkan solusi, menemukan solusi tadi. Sudah itu percakapan terjadi dua arah. Mungkin di percakapan dua arah ini mungkin yang diperlukan oleh calon guru penggerak. Dalam proses percakapan itu kita sebagai coaching harus lebih banyak memperhatikan. Jadi kita jangan terlalu banyak menulis, tapi kita selalu memberikan dengan misalnya
ibu dia menyampaikan pendapatnya itu, kita selalu dengan misalnya anggukan atau senyuman diberikan kepada rekan sejawat. Terus mendengarkan tadi nampak juga ibu mengulang kembali misalnya jawaban yang diberikan oleh rekan sejawat, ibu mengulang kembali. Setelah mengulang baru memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan oleh ibu juga pertanyaan yang menggali. Jadi proses kreatifnya juga sudah nampak. Percakapan, tadi dalam percakapan sudah ada proses tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu nanti diimplementasikan oleh rekan sejawat dan kita juga sudah nampak. Dan diakhiri tadi rekan sejawat memberikan kesimpulan selama proses berjalan tadi, ibu memberikan ini rangkuman atau kesimpulan dari kegiatan kita ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan diharapkan apa yang kita lakukan pada kesempatan ini ditindaklanjuti di dalam kelas teman-teman nanti. Jangan hanya sebatas di kesempatan ini, tapi itu kita tingkatkan terus, implementasikan kelas ibu nanti. Mungkin itu saja penguatan